Halo semuanya, balik sama gue Luis di Crank ID. Jadi seperti biasa balik lagi ke segmen pamer keyboard setelah absen kurang lebih selama 1-2 minggu kemarin. Karena kemarin itu gue sempat sakit, jadi gue gak sempat bikin atau ngerjain videonya. Dan ya balik lagi sekarang ke segmen pamer keyboard ke episode yang kedua. Dan langsung aja gue tunjuk kira-kira keyboardnya seperti apa. Karena di episode ini sepertinya bakalan sangat menarik banget. Karena custom keyboardnya menurut gue sangat menarik-menarik dan keren-keren. Jadi ya langsung aja gue kasih tahu atau kasih tunjuk ke kalian. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian kalau misalnya kalian pengen ikutan segmen pamer keyboard ini, kalian bisa ikutan, cara ikutannya itu ada di description di bawah, gue udah bikin linknya, kalian bisa ikutin cara upload fotonya seperti apa, cara typing tesnya seperti apa, gue udah bikin semuanya dengan rapi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan, kalian bisa ikutin prosedurnya dengan baik-baik. Dan juga sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren dan juga supaya kalian gak ketinggalan segmen pamer keyboard ini. Jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya gak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Nah, keyboard yang pertama ini adalah BLE60 milik Dylan. Ini base-nya itu adalah PCB 60% yang udah memiliki support untuk detachable kabel USB dan juga koneksi Bluetooth 4.0. Keyboard ini menggunakan case tofu black dan juga brush plate dari KB Defense. Lalu untuk switch-nya, keyboard ini menggunakan Gateron Milky Black yang udah di loop juga menggunakan Crytek 205 dan udah dikasih film juga dari Vulkan. Buat stabilizer-nya di sini pakai dari Durock yang udah di loop juga menggunakan Permatex. Lalu housing-nya juga udah di loop menggunakan Crytek 205. Untuk menutup tampilan akhir, Dylan di sini menggunakan keycaps Russian Roots dengan cherry profile yang memberikan warna yang sangat kontras antara alpha dan juga modifiernya. Lalu total biaya yang dikeluarkan oleh Dylan untuk merakit keyboard ini kurang lebih sekitar 3 jutaan. Dan overall keyboard dari si Dylan ini gue sangat suka banget dengan colorway tema hitam dengan alpha putih, dengan aksen enter dan modifier karbon di sini. Dan sekarang lanjut ke typing testnya. Selanjutnya ada keyboard dengan layout 75% milik Laurentius, yaitu KB75V2, dan dia bilang kalau keyboard ini dia buildnya kurang lebih selama 4 bulan dan setiap bulannya itu dia cicil satu demi satu part dari keyboard ini. PCB KB75 yang dia beli itu ketika masa grup buy berlangsung, begitu juga dengan Sinus acrylic case-nya. Switch yang digunakan pada keyboard ini adalah Durock Linear Creamy Green yang actuation-nya itu 62 gram. Switch-nya udah di loop dengan Crytek 205 dan menggunakan switch film dari Vulkan. Stabilizer dari keyboard ini menggunakan cherry PCB mount yang udah dikombinasi dengan Durock Gold Wire yang udah di loop juga dengan di electric grease yang brandnya itu belum disebutkan di deskripsinya. Dan buat keycapsnya di sini dia menggunakan Varimil Aegean CPBT. Nah, yang cukup menarik dari keyboard si Laurentius ini adalah dari F1 sampai F5 itu switchnya beda-beda semua. Alasannya itu karena dia itu pengen tahu perbedaan antara Durock Creamy Green, Black, Purple, dan Pink. Namun ternyata setelah dia coba feel-nya itu sama, jadi akhirnya dia memutuskan untuk ngambil semuanya itu Creamy Green untuk warna yang lebih cerah katanya untuk di keyboard. Tadinya Laurentius berencana untuk menggunakan stabilizer dari Durock, tapi ternyata ada clearance issue, jadi akhirnya dia memutuskan untuk pakai cherry aja. Keyboard ini overall terlihat sangat minimalistik dan adem dengan tema warna keycaps yang berwarna biru laut. Dan berikut adalah typing test dari keyboard ini. Oke, lanjut keyboard yang ketiga ini adalah DZ60 atau DZ60 milik Adi. Kalau kalian suka warna aksen-aksen biru dikit, mungkin keyboardnya si Adi ini bisa jadi inspirasi buat kalian. DZ60 ini bisa dibilang adalah PCB yang cukup populer buat PCB keyboard 60%. Buat switchnya di sini menggunakan Durock T1 67 gram dengan C3 steps pada enter dan juga cherry untuk sisanya. Semuanya udah di loop dengan Crytek 204, lalu switch Durock dari Adi ini udah dimodif sedikit dengan menggunakan Gateron untuk top housingnya. Untuk plate di sini menggunakan brush plate dan case-nya menggunakan Trick 60 yang bikin keyboard ini kelihatan slim banget. Untuk pemanas akhir, Adi menggunakan keycap GMK Ocean Dolce. Nah, kalau ada dari kalian yang udah mulai ngiler sambil lihat foto ini, kalian mungkin harus siapin mental untuk dengerin breakdown harga dari keyboard yang satu ini. PCB, switch, dan step beserta loopnya itu bernilai harganya sekitar 1,6 juta. Lalu untuk plate-nya itu sekitar 700.000, buat case dan juga keycapnya harganya masing-masing harganya itu 2 juta ke atas. Dan Adi udah kurang lebih menghabiskan sekitar 6,9 juta atau hampir 7 juta untuk kilaf keyboard 60% yang satu ini. Nah, berikut adalah suara typing test dari keyboardnya Adi.
Nah, terkadang nggak semua keyboard bisa dibeli atau diproduksi secara terus-menerus, dan ada juga keyboard yang dibuat itu sangat sedikit dengan kualitas yang sangat presisi. Kayak keyboard yang dipunyain sama si Ernest ini. Dia menggunakan Keycult number 2 R1 atau Keycult number 1 versi yang pertama. Ini adalah kit set yang dibuat oleh maker keyboard bernama Keycult yang udah cukup terkenal dalam membuat aluminium kit keyboard yang sangat ganteng ini. Kit ini udah termasuk PCB, brush plate, fit, dan juga dampening materialnya. Switchnya dipadu dengan H1 dari HH atau H4 kali gitulah, gue kurang ngerti cara spellingnya, dengan menggunakan switch film dari Vulcan. Loop yang digunakan untuk switch ini menggunakan Krytox 205 untuk housing dan 105 untuk springnya. Dan stabilizernya menggunakan Zill Step dengan Permatex sebagai loop wire dan Krytox 205 sebagai loop pada stem dan juga housingnya. Keycap yang digunakan pada keyboardnya adalah GMK Nines. Kalau kalian pengen cari kualitas yang presisi pada bodi aluminium dan benda yang susah dicari, Keycult ini adalah produk yang menarik buat dimilikin. Dan fakta yang menarik adalah bahkan si Ernest sendiri bukan tangan pertama yang memiliki si Keycult ini dan udah pernah membeli dari member dari komunitas IMKG. Keyboard ini juga berat kurang lebih, setelah ditimbang itu kurang lebih sekitar 4 kg. Buat harganya Ernest sendiri belum mencantumkan, tapi setelah gua cek dari websitenya, Keycult kit belum termasuk keycaps dan switch itu memakan kurang lebih sekitar $900 atau sekitar 10 juta plus. Jadi ya kalian udah bisa kebayang lah kelas keyboard ini di harga berapaan. Dan ya berikut ini adalah typing test dari keyboard si Ernest ini. Oke, jadi keyboard terakhir untuk segmen pamer keyboard kali ini adalah Voxlab Key65 milik Sigit. Nah, keyboard ini sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai keyboard yang udah disubmit ke gua, karena sebenarnya gua penasaran banget sama keyboard ini dan kebetulan si ownernya itu si Sigit, dia bersedia untuk mengirimkan keyboardnya ke gua karena gue penasaran, gue pengen cobain, dan jadi ya setelah gue cobain sekalian aja gue feature di episode pamer keyboard kali ini. Jadi yang bikin gue penasaran sama si Voxlab Key65 punya Sigit ini adalah dari metode mountingnya. Dan metode mounting yang dipakai di Key65 ini adalah metode gasket atau gasket mount. Nah, sebenarnya metode mount keyboard itu ada beberapa. Yang paling umum itu ada tray mount, yang dimana PCB sama plate-nya itu di-screw langsung ke bagian bawah dari casingnya. Contoh keyboardnya itu kayak si VX64, Daxa M71, lalu ada VX5, dan keyboard-keyboard pada umumnya yang sering kita temuin itu dia menggunakan tray mount, yang dimana langsung di-screw ke bawah casingnya. Dan masih ada jenis mounting-mounting lain, contohnya kayak top mount, lalu ada bottom mount, dan juga yang paling sering itu atau yang paling sering ditemuin itu adalah sandwich acrylic. Dan ada si gasket mount ini yang dipakai di Key65. Untuk si Key65 ini dia menggunakan metode gasket mount yang dimana sangat unik banget karena si PCB dan juga plate-nya itu nggak di-screw ke bagian casingnya. Jadi cara si plate dan juga PCB bisa nyangkut ke keyboardnya itu adalah dengan si plate-nya itu dijepit ke antara casing atas dan juga casing bawah dengan menggunakan karet. Jadi secara teori si gasket mount ini bakal ngasih feel yang lebih fleksibel dan nggak kaku, dan bahkan lebih fleksibel lagi daripada si sandwich mount. Lalu buat plate-nya di sini menggunakan plate akrilik supaya nggak kaku, dan menurut gue sih ini bakal cocok buat kalian yang suka sama keyboard linear switch. Ini mana kebetulan Key65 Sigit ini juga menggunakan linear switch. Nah, untuk switchnya di sini Sigit menggunakan Gateron Linear yang udah nggak kayak Gateron Linear lagi, karena hampir semuanya udah diotak-atik dan part-partnya yang dipakai itu namanya lumayan ribet. Jadi ya kalian bisa baca ya, nanti akan gue tulis isi switchnya itu ada apa aja. Nah, buat keycapsnya di sini Sigit menggunakan GMK Nautilus R1 dan dia juga pakai artisan Keypora dari Alpha Keycaps. Ya warnanya itu full warna biru kuning yang bikin semuanya itu jadi seirama. Dan gue pribadi sih sangat suka sama color scheme-nya. Terutama si Keypora ini warnanya bisa bener-bener pas banget seirama sama si Nautilus. Kayaknya memang mungkin ya si Keypora yang satu ini dibikin buat nyocokin si Nautilus atau gimana, gue kurang paham juga. Dan buat modifikasi lainnya di sini sisanya udah menggunakan case foam dari KB67 dan FH foam antara plate dan juga PCB yang di custom. Jadi ya tanpa lama-lama lagi langsung aja lanjut ke typing testnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu di episode kali ini. Episode kali ini memang cukup menyeramkan budget keyboardnya gitu kan. Tapi memang di sini serunya hobi keyboard itu karena kita tuh bisa mulai dari budget berapapun, dan ketika kita merasa keyboard kita sudah sangat bagus sekali, kita rasa kita sudah endgame, tapi ternyata ada lagi keyboard-keyboard yang harganya lebih fantastis dan ternyata lebih enak lagi gitu kan. Nah, tapi kalian tenang aja karena di episode berikutnya gue masih ada beberapa submisi yang udah gue simpen untuk gue pamerin di episode mendatang.
Jadi buat kalian yang merasa keyboardnya belum ditunjukin, kalian gak usah takut karena akan gue kasih tunjuk juga di episode-episode yang akan mendatang. Dan kalau misalnya kalian ikutan, kalian bisa cek di deskripsi, kalian bisa ikutin prosedurnya baik-baik supaya lebih enak dan bisa lebih rapi juga. Jadi ya, stay tune terus untuk episode pamer keyboard berikutnya, dan gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook, di Instagram, lalu juga join komunitas kami di Discord dan juga Line Open Chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenget Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.